Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum wa minkum kafirun wa minkum mu'minun. Innahu ya'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Jamaah yang saya hormati, pada saat ini tidak ada kata yang patut kita nyatakan kecuali rasa syukur kita kepada Allah, di mana dengan anugerahnya kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan, sehingga dengan sehat dan kuat ini Allah beri kita kesempatan untuk datang dan hadir di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kemudian ke hadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah menyatakan salawat atas beliau. Semoga salawat yang kita nyatakan tadi didengar oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah, yakni melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya hormati, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau dan menyeru kita semuanya. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi saya telah membacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surat At-Taghabun ayat 2. Di situ Allah berfirman, Rasul yang menyampaikan firman itu kepada sahabat, hingga hari ini kita temukan firman itu pada kitab Quran, surah At-Taghabun ayat 2. Apa kata Allah? Huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'minun innahu ya'lamu ta'malun. Jadi kalau di Indonesia kan, kata Allah, kata Rasul, dialah yang menjadikan batang tubuhmu yang satu. Di dalamnya ada yang beriman, di dalamnya ada yang kafir. Sesungguhnya dia mengetahui apa yang kamu buat. Jadi jamaah yang saya hormati, sebuah informasi yang luar biasa bagi kita yang mau memikirkan firman-firman Allah ini. Jadi Allah dan Rasul menginformasikan kepada kita, pada batang tubuh kita yang satu itu, badan yang satu itu, jasad yang satu itu, di dalamnya ada yang beriman kepada Allah, ada yang kafir kepada Allah.
Nah, itu dapat kita rasakan keberadaannya. Seketika Allah memerintahkan, kita laksanakan. Allah melarang, tidak kita lakukan. Nah, itu adalah perbuatan si iman. Perbuatan yang beriman tadi. Tetapi seketika Allah memerintahkan, kita tidak mau melaksanakan. Seketika kita dilarang, itu yang kita buat. Nah, itulah perbuatan si kafir yang ia ada di dalam setiap diri kita masing-masing. Dan itu sebuah kenyataan, tidak bisa kita pungkiri. Jadi kalau bercerita kafir, kita tidak cerita kafir keluar. Kalau cerita beriman, kita tidak cerita beriman keluar. Di dalam itu ada yang beriman, di dalam itu ada yang kafir. Maka timbul pertanyaan, yang beriman itu siapa dianya? Ya tentu yang pernah melihat kepada Tuhannya, mendengar suara Tuhannya, berhadapan langsung dengan Tuhannya. Seketika Tuhan berkata, alastu birabbikum, adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Ya karena dia melihat, dia mendengar, dia berhadapan, tentu dia menjawab, bala syahidna. Nah, cerita ini ada pada surah Al-A'raf ayat 172. Nah, yang beriman itu adalah ruh kita, saudara. Diri kita sebenarnya diri yang dipari ianya di dalam hati. Itulah yang beriman. Karena dia ruh, dia tidak butuh makan minum, tidak butuh baju dan kendaraan, tidak butuh rumah, tidak butuh jabatan, tidak butuh segala sesuatu yang ada dalam semesta ini. Tidak butuh dia. Makanya dia tidak bisa disogok, tidak bisa dirayu. Kalau katanya benar, ya benar. Kalau katanya salah, ya salah. Perhatikanlah seketika kita berlaku atau memperbuat kecurangan. Dia tahu. Misalnya kita menipu orang, mengambil hak orang, melakukan kezoliman. Orang lain tidak melihat, tapi dia melihat, dia mendengar, dia tahu. Bagaimanapun kita memujuk dia yang dalam hati tadi, dia tidak mau. Tetapi mengatakan, kamu mengambil hak orang, kamu mengkhianati orang, kamu menzolimi orang. Itu. Nah, seketika prinsip ini kita pegang, itulah dikendaki prinsip si iman yang ada dalam diri kita itu. Lalu siapa yang kafir, Pak Ustaz? Kata Allah, kata Rasul, innal insana lirabbih lakanud. Yang kafir itu adalah manusia. Yang kafir itu, yang ingkar itu adalah manusia. Nah, seketika kita berbicara manusia, kita bingung. Bingungnya kapan? Seketika ditanyakan, apakah Bapak pernah melihat manusia? Kita jawab pernah. Mana dianya manusia? Kita tunjuklah orang banyak. Padahal sebenarnya kita belum pernah melihat manusia. Kenapa saya katakan kita belum pernah melihat manusia? Jangan mendengar cerita orang. Dengarkan cerita Allah, dengarkan cerita Rasul, lihat kitab Quran. Di situ tertulis. Apa tulisannya? Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Surah At-Tariq. Hendaklah manusia memikirkan dari mana dia dijadikan. Nah, manusia itu dijadikan dari air sperma, air sulbi yang memancar di dalam dada dan tulang rusuk laki-laki, yang dipancarkan ke dalam rahim perempuan. Jadi manusia itu terbuat dari air itu. Setelah dipelajari, diambil air itu, dibawa ke laboratorium, ternyata di dalam air itu terdapat jutaan ekor makhluk. Kepala aja seperti telur ayam, badannya panjang, ekornya cambuk. Diberi nama oleh ahli spermatozoa. Nah, itulah cikal bakal tubuh badan jasad manusia. Dia terbuat dari air. Dia bernapas,
dia berjalan, dia berlari, dia berkembang dalam rahim perempuan. Padahal waktu itu roh belum ditiupkan. Jadi sebelum roh ditiupkan itu sudah ada kehidupan di dalam tubuh kita ini. Nah, siapakah yang hidup pada tubuh itu di saat roh belum ditiupkan? Itulah dia manusia. Maka saya katakan, yang hidup di dalam tubuh mungil saat itu, itulah manusia. Jadi manusia itu namanya, yang terlihat inilah tubuhnya. Manusianya mana? Manusia tersembunyi di balik tubuh, tersembunyi di balik nama, disimpan dan dipari oleh Allah di dalam jantung. Itu manusia. Jadi jelas, kalau kita ini yang datang daripada Allah, kita sendiri mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Yang kami datang itulah yang roh tadi. Dia bukan dari air, apalagi yang dipancarkan laki-laki, tidak. Nah, jadi manusia itu adalah dari air yang dipancarkan laki-laki ke dalam rahim perempuan. Itulah manusia. Oleh karena dia tercipta daripada anasir angin, air, tanah, dan api, maka dia bersifat dengan sifat keingkaran. Apa sifatnya? Karena dia terbuat daripada angin, sifatnya pantang kelintasan. Tidak bisa lihat orang lebih dikit, tidak bisa lihat orang kaya dikit, timbul iri dengkinya. Karena dia juga dijadikan daripada anasir air, sifatnya pantang kerendahan, mau tinggi itulah, hebat dia itulah. Oleh karena dia tercipta dari anasir tanah, dia rakus pantang kekurangan. Uang sudah banyak, pangkat sudah tinggi, masih juga mau mengambil hak orang. Yang keempat, oleh karena dia tercipta dari anasir api, sifatnya pantang tersinggung dan tak mau kalah. Jadi pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, disatukan sifat ini memunculkan 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14, muncul 3 sifat, benci, dendam, dan menghancurkan. Itulah manusia. Manusia mana saja, itu sifatnya. Makanya Allah katakan, innal insana lirabbil lakanud. Yang kafir itulah dia manusia. Dia ada pada setiap kita. Kenapa ada pada setiap kita? Karena kita dipari oleh Allah di dalam tubuh, di hati. Makanya bertarunglah si mukmin ini dengan si kafir ini di dalam diri kita. Itu makanya timbul ragu-ragu. Seketika dalam dompet orang tinggal, kita lihat isinya jutaan. Kita butuh uang. Mukmin kita berkata, kembalikan. Itu ada nomor KTP-nya, nomor HP-nya, kembalikan. Itu mukmin berkata dalam diri kita. Si ruh tadi berkata. Si kafir mengatakan, si manusia mengatakan, jangan. Anakmu mau sekolah, mau bayar uang kuliah, kontrak rumahmu mau dibayar. Nah, sebenarnya kajian mukmin dan kafir itu di dalam diri, tidak di luar. Ini yang kita rasakan sehari-hari, Bapak. Inilah yang jadi pengalaman hidup kita sehari-hari. Terasa itu. Nah, bagi yang mukminnya kuat, karena dalam sholat dia sering bertemu dengan Allah, berdialog dengan Allah, maka dia ditolong. Ditolong dengan nur kejujuran, nur kebenaran. Maka dia berkata, tidak, aku akan telepon orang ini. Aku laporkan bahwa dompetnya ada dengan saya. Alamat saya ini. Akhirnya apa yang terjadi? Datanglah yang punya dompet. Terima kasih Bapak. Bapak telah mengambilkan dompet saya. Kalau uangnya tidak terlalu penting bagi saya, tapi surat menyuratnya itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ini Bapak sekedar terima kasih kami. Uangnya mungkin 10 juta, dikasihlah 500 atau 1 juta. Halal itu. Tapi kalau si kafir tadi, si manusia tadi, tidak begitu dia. Jangan diberikan, kita kan butuh duit. Nah, kenapa si manusia ini bersifat seperti itu? Karena dia terbuat daripada bahan dunia, yaitu angin, air, tanah, api. Nah, ini yang penting kita perjuangkan, iman itu ditegakkan. Karena iman itulah diri kita sendiri, saudara. Itu yang perlu kita latih.
Jangan pernah kita berpikir bahwa penipuan, pengkhianatan adalah sebuah keuntungan. Itu keliru. Itu pemikiran si kafir tadi. Justru keuntungan itulah kejujuran, keikhlasan. Betul hari ini kita memberikan orang uang. Habis uang kita 500 ribu, 1 juta. Habis memang. Tapi ingat kata Allah, nanti ada gantinya. Ada gantinya. Dan jangan ditanya pula kapan gantinya, dari siapa gantinya. Jangan begitu. Allah tidak mau diatur. Biarkan saja Allah mengatur sendiri. Begitu. Nah kalau si kafir tadi, jangan. Justru kalau tidak ada uang di kantong orang itu kita ambil. Tidak ada jalan, kita bikin penipuan. Yang penting kita dapat. Nah itu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku. Perhatikanlah itu. Jadi jangan lagi kita mengatakan orang beriman itu adalah kita-kita ini. Ya kita-kita yang mana? Tidak jelas, itu masih umum. Orang yang beriman itu adalah ruh yang pernah melihat Tuhannya. Dia ada di diri kita setiap orang. Kuatkan dia itu. Rajinkan dia bertemu dengan Tuhan dalam sholatnya. Mudah-mudahan disinari oleh nurnya Allah, nurnya Rasulullah, dia akan jujur dan ikhlas. Tidak mau dia berkhianat, menipu, tidak mau. Tapi kalau dia jauh daripada Allah, jauh daripada Rasul, jauh daripada sholat, nah itu dia. Jangankan yang jatuh, jadi kantong orang dia ambil. Jangankan yang wajar, tidak wajar dia buat. Kenapa? Karena dia merasa beruntung dengan cara itu. Padahal dia tidak akan pernah beruntung selama itu adalah hasil pengkhianatan. Nah itu saudara-saudaraku, tolong dipahami. Yang beriman itu dalam diri kita, yang kafir juga ada dalam diri kita, tidak dia di luar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa sya'iril mu'minina wal mu'minat wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang saya hormati, pada khutbah yang kedua ini saya simpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Seketika kita ingin bertemu dengan Allah di dalam sholat, itulah perbuatan mukmin, perbuatan orang beriman tadi. Makanya Rasul berkata, as-sholatu mirajul mukmin. Sholat itu saat naiknya mukmin kepada Tuhannya. Sedangkan yang kafir tadi, itulah dia yang ingkar kepada Allah. Yang disuruhkan, dia tidak lakukan. Yang dilarang, itu yang dia buat. Seketika kita sholat, Allah berfirman, Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalah. Adakah kamu melihat orang yang menghambat kamu untuk bertemu Tuhan dalam sholat? Adakah kamu melihat? Tidak ya Allah, tapi terasa. Mana rasanya? Lihat nanti. Kita Allahu Akbar, dia bawa kita ke bank, dia bawa kita ke pasar, dia bawa untuk kepentingan duniawinya. Itulah kerja manusia yang selalu menghambat kita untuk bertemu Tuhan di dalam sholat. Baik, kita berdoa, semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita, dituntun kita, dibawa kita kepada kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malikal Qudusus Salam ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, bihaza zuhri hadarna fi atrotika, aina hadarna fi atrotika bizambina katsira, fazalika faghfir lana ala zunubana, faghfir lana ala zunubana, faghfir lana ala zunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat,
al-ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya bala'il akhirah azabi dunya azabil akhirah fitnati dunya fitnatil akhirah ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna la haula wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana wa taqabbal minas sholatana wa siyamana wa takhassu'anna wa tadarru'anna wa zikrina wa qiraatal qur'anuna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.